Selamat datang di podcast Madrasah, cerdas, inovatif, berbudaya. Oke teman-teman, ketemu lagi pada kita di podcast Madrasah. Hari ini ada kisah menarik dari seorang siswa madrasah yang menjadi mu'alaf sejak duduk di bangku kelas 3 SD. Wow. Gimana sih kisah-kisahnya? Apa yang membuat dia mendapatkan hidayah? Mari sama-sama kita tanya. Halo, assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi namanya siapa nih? Kalau nama dulu Iya, Justinus. Justinus. Oh, Justinus. Itu ada artinya nggak? Justinus itu kan dulu Just itu kadang dari nama dari Kristen. Oh, itu. Jadi ketika masuk Islam diganti dengan Muhammad Musa Al-Mubarak. Oh, Namun kalau di kakak itu memang belum diganti, soalnya belum ada pergantian. oh gitu. Jadi setelah jadi mu'alaf, jadi muslim, jadi Muhammad. Musa Al-Mubarak. Wih, mantap sekali. Jadi Mubarak itu artinya keberkahan ya? Orang yang diberikan keberkahan. Wah, memang nama itu sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Jadi Musa bisa diceritain nggak teman-teman mungkin akan pengen tahu gimana sih prosesnya, kenapa sih di saat kelas 3 SD loh teman-teman, sedangkan saya di kelas 3 SD masih main video game loh, nggak ada pemikiran yang seperti itu. Gimana sih ceritanya? Pertama itu memang belum terpikir dari situ untuk pindah agama. Jadi ketika abang itu pulang dari kampung, Abang ini siapa nih? Abang kandung, anak yang kedua, Oh, jadi Musa anak yang ketiga. ketiga. Ya, jadi rencana abang ini pulang kampung membawa ibu. Ibu kandung kan? Ibu kandung, karena kan bapak udah meninggal. Jadi rencana mau cari kerja di Padang. Rupanya ketika dia balik, abang balik, rupanya ibu sudah menikah lagi. Jadi kan nggak mungkin dibawa. Jadi kami pas lagi mandi-mandi di tepi laut. Iya, tepi laut Padang. Di Mentawai. Oh, Mentawai. Lagi seru mandi di laut, lihatlah abangku mau berangkat menyeberang ke Siberut untuk masuk ke Padang. Iya. Terus dibawa lah kami, nggak ada maksudnya itu pindah agama, kayak kami masih kecil kan, belum ada pemahaman seperti itu. Jadi berangkat aja naik boat itu sampai ke Siberut, baru beli baju yang kayak baju Islami lah gitu. Itu botnya itu yang untuk menangkap ikan itu. Tapi untuk kalau di Mentawai itu untuk ngantar orang, ngantar barang. Kayak kapal tongkang gitu kan? Enggak, dia belum terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pelabuhannya itu di Padang di situ Nurbaya itu. Oh, tidak. Kok saya jadi agak mentawai-mentawai ini semua. Jadi pelabuhan dari Mentawai ke Kampung Musa itu dari Siberut, dari Sagulube mau menyeberang dulu, naik bot dulu. Kalau jalan kaki sampai 2 hari 3 hari. Jadi sampai di Padang, Sampai di Siberut naik kapal lagi. oh jadi itu kepulauan. Naik kapal lagi dari Siberut baru ke Padang. Oh gitu. Langsung bisa kalau kan kemarin kami naik kapal besar, kapal yang besar kan. Jadi pelabuhannya dari Bungus. Oh iya. Dari situ. Jadi kami belum ada pemikiran untuk pemindahan agama, itu belum ada. Jadi tujuannya ke Padang sebenarnya Pergi main-main aja. main-main bersama abang. Bersama abang, nggak penting tuh ujungnya kemana. Yang penting dapur aja nggak dibawa. Jadi setelah sampai ke Padang gimana nih lanjutannya? Nah, saya sampai ke Padang, sehari dari ke Padang kan pulang syahadat. Apa? Syahadat. Nggak, maksudnya kenapa bisa langsung, apa yang membuat Musa pengen syahadat? Pengen syahadat pertamanya kan kita dulu kecil kan suka dengar-dengar itu kalau ada bagus, mau pengen itu. Kami dulu belum kenal apa teknologi apa ini, belum ada. Nah, kan keluarga apa juga memang yang tak mampu. Semuanya emang belum. Itu tahun berapa itu? Tahun 2015. 2000. Nggak ada ya, Android juga. Udah, cuman nggak belum memiliki itu, memiliki ya. Jadi kok bagus ya, orang azan kan dengar. Orang pakai. Jadi tertarik tuh dengan suara azan. Jadi ya kita kan belum pernah mendengarkan, dari kampung kan belum ada itu masjid kayak gitu. Jadi di kampung Musa itu nama daerah kecilnya apa? Sagulube. Sagulube. Itu kampung paling dalam. Paling dalam. Kalau dari kayak kita ke Siberut
naik ke kota Curugnya lagi harus naik bot, ada 3 jam lagi itu. Pulau Mentawai itu pelabuhannya Siberut. Siberut itu ada kotanya lagi. Ya kotanya Topejat, beda pulau lagi. Oh, beda pulau lagi emang Pulau Mentawai kan. Jadi desanya Musa itu di pulau apa? Siberut. Siberut juga. Nama kampungnya Sagulube. Jadi di Segulube itu mayoritas itu non muslim. Mayoritas dulu ya non muslim semuanya dulu. Cuman ada juga yang Islam, mungkin orang-orang dari Padang. Orang-orang merantau ya. Jadi kalau di sini kan terdengar kita suara azan bagus kan. Iya, terus? Jadi pengen punya itu juga kalau belajar. Pernah dulu belajar itu kata abang nggak boleh belajar itu dulu kecuali udah syahadat kata-kata ini ya kan kita nggak tahu dulu masuk aja lah dulu nanti cari ustadznya disyahadatkan sama ustadz itu. Jadi syahadatnya di masjid mana tuh? Di Masjid Taqwa. Masjid Taqwa Ya, daerah. di Pak Kumbu juga. Oh, di Pekumbo. Di Bunian, Simpang Bunian. Yang ustadznya itu nggak salah Ustadz Sobir. Masya Allah. Syahadatkan. Teman-teman, gitulah hidayah datang menjemput kita walaupun di pedalaman, walaupun di mayoritas non muslim, tapi hidayah itu datang ya nggak ada yang bisa menghalangi. Itulah sayangnya Allah. Jadi kalau abangnya Musa juga mualaf juga. Ya malas juga. Dia dulu masuk Islam. Oh, lebih dulu daripada Musa. 1 tahun jaraknya. 1 tahun. 1 tahun pergi ke Padang. Terus balik lagi karena mendengar kabar bapak meninggal kan. Jadi pas balik itu mau jemput mama rencana, rupanya enggak. Udah nikah lagi gitu. Oh, Jadi mamanya di mana? mamanya sekarang di kampung sama bapak. Di Segulube. Sama bapaknya ya. Jadi setelah itu apa sih tanggapan orang tua Musa? Oh, tanggapan orang tua enggak ada. Cuman terkadang ibu juga yang kalau kita kan biasa anak muda kan kalau pulang kampung kan sedang senang main sama teman-teman. Jadi kadang-kadang ibu juga ngajak itu sholat lagi. Jadi kalau di Mentawai itu tidak ada namanya itu kalau orang Islam itu beda apa enggak ada. Oh, jadi toleransinya Toleransi sangat ya. Pokoknya kita harus saling menghargai aja. Orang ke gereja kita nggak perlu apa. Itu tapi aja. jangan dihina-hina. Nah, yang dihina. Jadi tanggapan teman-teman sepermainan tuh kan Musa pulang tuh, udah beda agama nih, gimana tuh? Cuman kalau kampungnya kan namanya juga teman-teman, sekarang udah tanya-tanya udah Islam ya, udah sunat nggak itu aja. Ya sekarang itu kan ditanya kalau belajar yang lain kan nggak ngerti kan. Cuman itu aja ditanyakan. Nah kita kan bawa santai aja apa-apa tanya. Tapi ngomong-ngomong benar-benar udah sunat ya? Udah benar alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses perpindahan agamanya itu waktu kelas 3 SD itu terus berlanjut terus gimana sih caranya kan perubahannya tuh besar sekali tuh karena dalam Islam sholatnya 5 waktu kan. Kalau masih agama yang dulu kan cuma sekali seminggu kan. Gimana tuh kaget nggak perasaannya? Wih, capek banget nih sholat gini. Gimana tuh? Kadang ya ngerasa gitu juga kan karena belum jadi kebiasaan. Iya. Nah, jadi kalau semua yang berat itu kan belum jadi kebiasaan. Jadi kita belum kebiasaan ini sholat bangun pagi dingin, disuruh nyentuh air kita dulu masuk jam 7 baru bangun tidur kan. Ya gitulah perasaan awak kan. Jadi ketika udah jadi kebiasaan, jadi semuanya udah ringan aja. Mau nyentuh air, mandi bangun pagi itu udah kebiasaan aja. Masya Allah. Jadi sebenarnya apa yang Anda pikir itu berat, itu sebenarnya Anda tidak terbiasa aja nih, Musa nih. Kaget tuh badannya, jiwa raganya karena sholat 5 waktu. Tapi ternyata setelah dijalani, enteng. Ada nggak pengalaman menarik tentang Islam? Kalau menarik dalam Islam banyak. Boleh dibagi sama teman-teman. Terkadang kan pengalaman untuk masuk Islam itu banyak sekali. Kalau kita ceritakan mungkin panjang ya. Cuman kita mulai sedikit lagi belajar dengan cara non Kristen dengan belajarnya kita secara Islam itu berbeda. Jadi kalau kurang Kristen itu belajarnya karena gurunya karena lebih keras. Lebih keras maksudnya? Lebih keras itu maksudnya kalau nggak pandai itu harus pandai itu. Kalau nggak bisa kita harus bisa. Karena kita dulu dididik kayak gitu dulu sama mama kan. Kalau kita ngelapor sama mama, kita lagi yang kena marah sama mama. Ditambah lagi. Cuman kalau kita kesini kan nggak ada. Itu kita harus menggunakan otak, menghafal menghafal Quran. Kita harus menjaga hafalan. Terkadang menghafal itu lebih susah lebih mudah menghafal daripada menjaga hafalan. Gitu aja. Jadi kalau
Ya itu kalau kita belajar Quran, ya kita harus membutuhkan niat yang baik itu. Kalau nggak ada niat, kalau perasaan orang lain, bagaimanapun kita menghafal, walaupun bagaimanapun kita membacanya, kalau tidak ada niat dalam hati kita, emang nggak bisa dapat gitu. Memang Al-Quran itu unik. Jadi begitu tebalnya Al-Quran dengan berbahasa Arab. Kenapa sih ada juga orang yang bisa menghafalnya? Karena emang niat tersebut. Niat. Al-Quran itu yang masuk ke kita. Kalau kita ngafalin, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak bakalan hafal tuh. Juga satu kata per kata juga harus benar ya kan. Jadi Musa kan sering ikut dakwah tuh bulan Ramadan kemarin ngisi kajian gitu. Kenapa sih bisa sampai berdakwah juga? Itu kan kita kayak gitu juga, kan kita ada yang nggak pandai, bisa pandai kadang ilmu dalam kita. Ketika orang menyampaikan kepada kita kan berbeda-beda caranya. Jadi ketika kita belajar dengan guru, terkadang kita maksudnya itu tidak masuk langsung. Iya. Terkadang juga ada orang yang hobinya masuk dalam pikirannya ilmu itu karena mendengarkan aja. Ada juga orang yang belajar langsung dengan mendengarkan atau melihat aja udah dia sudah paham. Cuman kan kita kayak gitu, kita cuma mendengar bisa paham. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan, misalnya kita putar ke sini untuk memberikan ceramah ke tempat-tempat lain. Karena kita merasakan kan belajar itu bangun pagi kan, kita dulu pesantren kan. Jadi guna itu tidak akan bermanfaat jika tidak digunakan untuk orang lain, tidak dimanfaatkan untuk orang lain. Jadi gunanya ngerasa walaupun hafalan kita berapa juz, tapi kalau hadis kita berapa juz kita belum hafal, tapi kalau tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, disampaikan kepada orang lain, dengan saudara kita sama muslim, tidak ada juga gunanya. Biarkanlah kita sampaikan satu ayat tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi emang hadis Rasulullah sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, jadi selama udah memeluk ajaran Islam, ada perubahan nggak yang terjadi di dirinya? Perubahan dalam diri, kenyamanan. Kalau perubahan tetap gitu aja. Kalaupun kita Kristen, di Islam tetap itu aja pertumbuhannya. Cuman perubahan kayak kenyamanan. Terkadang kalau kita ke lingkungan orang-orang non Muslim kan, kita merasa was-was gitu, merasa kurang nyaman karena kita terbiasa dari kan kita masuk Islam dari kelas 3. Jadi kita kebiasaan di lingkungan orang-orang yang mana itu setiap waktu sholat kita sholat semua. Jadi kalau kita di lingkungan orang yang orang non Muslim itu kita merasakan was-was. Gimana was-was itu? Karena berpikir ketika kita lagi sholat sendiri, orang lain tidak sholat kan, nggak agak beda kan. Nah itu secara berpakaian gitu. Berpakaian ketika kita pulang kampung kan, pernah pulang kampung. Jadi merasa berbeda aja mata kita, mungkin nggak pernah ngeliat kayak gitu kan. Tiba-tiba kita pulang, udah berbeda lagi rasa mata kita itu. Karena melihat orang celana pendek kan. Jadi orang-orang itu biasa aja. Cuma kita aja yang merasa tidak biasa gitu. Emang udah budayanya. Udah budayanya kan. Karena orang di situ budaya itu kan budaya barat. Tapi Musa sering pulang kampung? Pulang belum, jarang tuh. Kalau pulang udah pernah, tapi jarang. Berarti udah rindu ya sama kampungnya. Ya rindu sekali. Jadi kenapa sih bisa sampai di sekolah di Mantiga? Kan sekolah di 3 mungkin jodoh. Dulu kan abang yang tarik sini. Jadi dibawa abang ke sini kan. Setelah dibawa abang di sini katanya mau sekolah. Tapi sekolahnya belum jelas. Rencananya di pesantren. Cuman pesantrennya belum ada SMA-nya. Kita udah SMA kan. Iya. Jadi SMP di pesantren. Iya pesantren SMP. Terus pas kan udah lama-lama terus kata Ustaz itu sekolah aja di luar katanya. Di luar angkasa atau di luar maksudnya di luar pondok itu di pondok. Jadi di luar pondok kita nggak apa-apa, yang penting sekolah kan, karena waktu itu sangat bermanfaat kan, sangat berguna. Tiap detik tuh ada ilmu ya kan. Jadi kata Ustaz sekolah rencananya di Man 1. Cuman belum jodoh karena udah penuh kan Man 1 banyak. Jadi di sini aja di Man 3 yang takdirkan tuh.
Iman Oh, jadi teman-teman Musa ini siswa kelas 11 ya. Iman 3 juga tergolong siswa yang rajin juga nih teman-teman. Nah terakhir nih, ada nggak pesan-pesan yang akan Musa sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin akan menjalani kisah atau perjalanan spiritual seperti Musa ini? Jadi kalau belum pernah merasakan, cobalah itu. Karena kenyamanan itu datangnya sendiri ketika hati kita ingin memiliki itu. Jadi kalau kita mau lihat-lihat aja, kita nggak mungkin itu, nggak mungkin. Cuma kan keyakinan aja. Kadang-kadang keyakinan itu walaupun kita udah masuk Islam, ya seperti saya udah masuk Islam, namun kalau hati belum ada di situ, belum dalam apa aja pelajarannya, dia akan keluar lagi. Jadi kalau ingin masuk Islam itu pelajari dulu, ingin tahu gali dulu apa yang ada dalam Islam. Udah bulat, udah nyaman, baru masuk dalam Islam. Karena banyak juga di sana itu udah masuk Islam, udah merasa pahitnya untuk sholat, malah makanya belajar ini keluar lagi. Jadi agama ini bukan bentuk dimain-mainkan. Jadi kalau nggak ada niat, kalau untuk hanya kesenangan-kesenangan, ya tidak ada dalam Islam untuk kesenangan-kesenangan. Namun kalau kesenangan akhirat, Islam banyak sekali. Jadi teman-teman, jangankan kita mu'alaf, Islam dari lahir pun terkadang ada yang malas buat sholat. Iman itu naik turun, makanya kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian. Ditanya sama sahabat, gimana caranya ya Rasulullah? Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi iman itu naik turun. Sekarang nih, saya sholat nih terus nih sampai tahajud. Besok-besok belum tentu, capek Itulah iman. Iman setan yang mengganggu kita buat jauh dari agama kita. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu kisah Musa yang dibagikan. Mungkin kapan-kapan ada waktu kita lebih gali lagi, lebih dalam. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Tetap di Podcast Madrasah.